I, aku arep takok. Teko apa? Selama enek wabah ki, dhewe ning omah terus apa entuk pahala? Yo insyaallah entok, tapi teko masalah wae. Ya wis, rono ayo, takok masalam. Mumu masalam cik berjemur. Lah yo. Sebelum video dilanjutkan, jangan lupa like dan subscribe. Caranya, pencet gambar jempol hingga berwarna biru. Dan pencet tulisan subscribe. Serta aktifkan gambar lonceng yang paling atas. Sudah saya syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga diberi kesehatan, rezeki yang banyak barokah. Ya, masnya mau tanya nih ya. Mas, berdiam diri di dalam rumah ketika ada wabah, apakah ada pahalanya? Ya, pahalanya itu banyak ya. Jadi yang pertama, dulu kan pernah Mas Salam sampaikan ya. Nabi bersabda bahwa penyakit taun itu merupakan siksaan yang Allah berikan untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Namun menjadi rahmat untuk orang-orang iman. Dan ketika wabah taun itu melanda kepada orang iman, maka ketika orang iman itu mau sabar, lalu meyakini semua dari Allah, dan dia tetap di rumahnya, tetap di wilayahnya, tetap di negaranya, maka dia akan diberi pahala oleh Allah sebagaimana pahalanya orang yang mati syahid. Itu yang pertama. Tetap di rumah dalam situasi ada wabah, dia diberi pahala oleh Allah seperti orang yang mati syahid. Yang kedua, pemerintah memerintahkan kita untuk tetap di rumah. Kemudian kita taat di rumah, maka itu bagian daripada budi luhur. Lah, budi luhur itu juga pahala. Paham ya? Loh ya, diam di rumah aja kok dapat pahala. Gini ya nak ya, jadi diam di rumah dapat pahala. Nih bandingan hadisnya. Jadi ketika Nabi membuat strategi pelaksanaan perang Uhud, ya, maka di situ Nabi membuat strategi. Ada sahabat yang di atas bukit, yang ahli manah di atas bukit. Nabi menyampaikan, kalian tetap diam di atas bukit, mengawasi apabila ada pasukan lawan yang manuver dari belakang bukit untuk menyerang dari belakang. Kalian diam di atas, mengawasi saja. Lalu juga ada pasukan yang di bawah, garda terdepan untuk berhadapan langsung dengan pasukan lawan. Ketika terjadi berkecamuk perang, maka garda depan ini betul-betul mati-matian, habis-habisan bertempur terus, berperang terus. Sedangkan yang di garda di atas bukit, mereka diam saja. Walaupun yang di bawah bertempur, mereka tetap diam. Nah, diamnya itu pahala karena merupakan bentuk ketaatan yang menjadi strategi perang. Ya. Lah, ketika yang di bawah ini dengan izin Allah lalu menang, lah disinilah ujiannya. Yang garda atas, yang di bagian atas, yang diam di atas, ternyata dia nggak sabar. Lalu dia turun ke bawah. Ya. Dengan turunnya ke bawah, pasukan musuh mengetahui, lalu mereka manuver menyerang dari belakang melewati bukit, akhirnya kalahlah orang iman. Kenapa? Tidak taat. Ya, strategi perang. Begitu pula pemerintah dalam melawan penyebaran COVID-19 berusaha membuat strategi. Ada yang di garda terdepan, yaitu para tenaga medis dan yang lain sebagainya. Sedangkan kita dipasang di garda yang paling belakang. Maka kita ikuti aturannya, kita taati dengan tetap diam di rumah sambil kita doakan yang ada di bagian depan, kita doakan.
semoga mereka diberi kemampuan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesabaran oleh Allah dalam menangani wabah COVID-19. Bisa merawat, diberi kekuatan, diberi kesabaran. Terus kita doakan. Terus kemudian kita juga mendoakan pula yang ada di garda tengah, yang membantu secara langsung terhadap orang-orang yang di depan. Kita doakan pula agar diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan yang lain sebagainya. Sedangkan kita yang di belakang tetap berada di rumah. Begitu ya. Di rumah kita, walaupun diam, itu sudah sangat membantu. Maka itu mendatangkan nilai pahala. Ketika kita menolong saudara kita, maka Allah akan menolong kita pula. Jadi di belakang kita merupakan bagian menolong. Sehingga diamnya itu berpahala. Paham ya nak ya? Jadi diam dapat pahala ya, dibandingkan dengan hadis bahwa sahabat diam saat perang Uhud di atas bukit, itu diamnya berpahala. Tapi ketika dia nggak mau diam, malah jadi berantakan, kalah akhirnya. Terus yang ketiga, ya, ketika kita mau diam di rumah, mengikuti peraturan yang ada, dan kita gunakan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang baik, maka itu juga mendatangkan nilai pahala. Seperti pada saat di rumah kita adakan sholat berjamaah, karena kita tidak bisa ke masjid. Lah, sholat berjamaahnya di rumah itu mendatangkan nilai pahala. Kemudian kita di rumah beramal soleh, membersihkan rumah, yo pahala. Kemudian kita memandang istri dengan pandangan cinta, yo pahala. Kemudian kita pernah mengkaji bersama hadisnya, seorang suami yang mengambil puluhan makanan kemudian disuapkan ke mulut istrinya, itu menjadi sodakoh. Sodakoh itu juga pahala. Seorang ayah mencium anaknya, menyayangi anaknya, itu juga pahala. Ingat, di saat Rasulullah SAW mencium Hasan, lalu ada sahabat yang bernama Aqra. Dia bertanya, ya Nabi, engkau mencium si Hasan, padahal saya punya 10 anak, tapi tidak ada yang saya cium sama sekali. Kata Nabi, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka Allah tidak akan menyayangi orang itu. Jadi ketika kita mencium anak karena cinta kasih, berkumpul bersama keluarga karena cinta kasih, itu mendatangkan nilai pahala. Belum amal-amal yang lain yang kita kerjakan di rumah, itu juga bisa mendatangkan nilai pahala. Paham ya? Yang nomor 4, ya, ketika kita merutinkan beramal baik, ya, seperti sholat berjamaah di masjid, ngaji di masjid, dan yang lain sebagainya. Lalu ternyata karena ada situasi yang seperti ini, mewabahnya penyakit, lalu kita nggak bisa menghadiri. Maka oleh Allah tetap diberi pahala seperti kita bisa mengerjakan dalam situasi yang baik. Ya, walaupun di rumah tetap dapat pahala, sholat berjamaah di masjid, tetap dapat pahala, mengaji, dan rutinitas lainnya yang kita kerjakan. Itulah enaknya orang iman. Ketika orang iman itu merutinkan suatu aktivitas ibadah, lalu ternyata dia terkendala sesuatu yang dibenarkan oleh syariat Islam sehingga tidak bisa melaksanakan, maka oleh Allah tetap diberi pahala sebagaimana dalam kondisi yang baik. Nabi bersabda, "Idza maridha al-abdu aw safara kutibalahu mithlu ma kana ya'malu mukiman sahihan." Riwayat Bukhari. Ketika seorang hamba itu sakit atau dia dalam keadaan musafir, lalu dia tidak bisa mengerjakan amalan rutinnya,
maka tetap ditulis untuknya mendapat pahala beramal-amal rutin ketika dia dalam kondisi tidak bepergian dan dalam kondisi yang sehat. Itulah barokahnya, baiknya, rahmat Allah untuk kita. Sehingga ketika kita tetap di rumah dalam kondisi mewabah, maka kita tetap mendapat pahala sebagaimana kita beramal rutin dalam kondisi yang aman. Dan yang kelima, ini khususnya bagi orang-orang yang diberi ya atau dititipi harta yang agak banyak oleh Allah, ini kesempatan kita ya. Untuk apa? Untuk membantu saudara-saudara kita. Membantu apa? Membantu memberikan bahan makanan. Dalam situasi yang seperti ini, banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa bekerja. Ya, karena apa? Kondisi mewabah suatu penyakit, disuruh tinggal di rumah, mereka nggak bisa bekerja, nggak bisa mendapatkan uang, sedangkan mereka membutuhkan makan. Maka dari itu, ini kesempatan yang terbaik bagi kita yang diberikan rizki yang banyak oleh Allah untuk saling membantu, untuk saling menolong, untuk bersodakoh. Ini pahala besar, ya. Maka perbanyak sodakoh, perbanyak sodakoh, perbanyak sodakoh. Gunakan yang baik. Yakinkan Allah akan menolong kita. Yakinkan Allah akan mengganti kita. Mana kosot sodakotun min mal. Sodakoh tidak akan mengurangi harta. Maka ini adalah kesempatan terbaik. Gunakanlah. Harta kita akan bertambah. Harta kita akan barokah. Dan kita bisa membantu saudara-saudara kita semua dalam kondisi yang seperti ini. Ya, maka gunakan sebaik-baiknya untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa suatu musibah karena harus stay di rumah dan tidak memiliki pekerjaan. Dengan demikian pahala yang berlimpah luas, subhanallah, ya. Dengan tetap di rumah tapi menghasilkan pahala yang berlimpah-limpah. Dengan catatan apabila semuanya itu kita kerjakan dengan niat mukhlis lillah karena Allah. Nabi bersabda, innama a'malu biniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Ketika semuanya itu kita kerjakan hanya karena Allah saja, maka akan mendatangkan nilai pahala. Muga-muga Allah paring manfaat dan barokah. Paham ya Mas ya? Jadi ternyata dengan kita tetap di rumah dalam situasi mewabahnya suatu penyakit, maka di rumahnya kita itu bisa menghasilkan pahala yang sangat banyak, pahala yang sangat besar. Paham? Muga-muga Allah paring barokah. Lek ngono, marmut enak iwake. Wong manut akeh anake. Lho kok iso? Piye maksude? Ngene lho, kan kau ning omah terus, ketemu bojone terus, dadine nambah anak, anake dadi akeh, tambah barokah. Jangan lupa like, comment,